Bedanya jauh banget, 1,2 juta loh. Kalau gue sih mending Poco X6 Pro 5G. Ya udah, sekarang gini aja deh. Apakah Xiaomi Indonesia kali ini ngebadut atau enggak nih dengan perilisan Redmi Note 13 series ini? Tulis di kolom komentar ya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Jadi akhirnya dirilis juga nih, launching juga nih si Redmi Note 13 series. Jadi ada kurang lebih 5 loh, 5 HP yang dirilis loh. Edan gila, Xiaomi ngamuk nih kayaknya nih. Jadi kurang lebih ada 5 HP yang dirilis. Yang pertama nih, Redmi Note 13 yang versi 4G, kedua Redmi Note 13 versi 5G, ketiga Redmi Note 13 Pro versi 4G, keempat Redmi Note 13 Pro versi 5G, dan kelima Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Jadi di setiap kelima HP ini banyak yang ikonik ya. Ya, kita breakdown satu-satu dulu nih. Yang pertama dari yang seri terendah dulu nih, si Redmi Note 13 4G. Dia datang dengan chipset dari Snapdragon 685, yang dimana chipset ini Snapdragon 685 ini kayak sama chipset tahun kemarin ya, si Redmi Note 12 yang 4G juga. Chipsetnya sama, Snapdragon 685. Dia datang dengan satu opsi varian RAM dan internal memori ya. Jadi yang datang itu, yang hadir itu di RAM 8GB, internal memorinya 256GB. Harganya dia di 2,8 juta, yang dimana harganya masih sama kayak perilisan Redmi Note 12 4G. Tahun kemarin juga dirilis, harganya juga sama, sekitar 2,8 jutaan. Jadi nggak ada peningkatan mungkin ya. Peningkatannya dari desainnya aja kali ya. Sekarang yang lebih fresh gitu, yang agak mengotak sekarang. Menurut kalian gimana nih harganya nih? Snapdragon 685 di 2,8 juta masih 4G ya. Kalau kita bandingin sama perilisannya di Malaysia yang udah dirilis beberapa waktu yang lalu, di Malaysia itu Redmi Note 13 versi 4G ini dia dibanderol di harga 2,9 juta. Jadi lebih mahal sedikit dari perilisannya di Malaysia ya. Jadi Malaysia lebih mahal 100.000. Jadi tapi udah lumayan sih Redmi Note 13 4G itu pakai Snapdragon 685. Ya, layarnya juga udah 120 Hz. Kurang lebih untuk spesifikasinya sih sama ya, sama kayak tahun kemarin sih. Cuman perbedaannya mungkin di desain sama kameranya aja sih. Gitu. Jadi yang kedua ada Redmi Note 13 5G ya. Jadi HP ini datang dengan chipset dari Dimensity 6080, yang dimana ini chipset yang udah mendukung 5G, jaringan 5G. Nah, sama kayak yang sebelumnya, dia cuma datang dengan satu varian RAM dan internal memori. RAM 8GB, internal memori 256GB, dan dibanderol di angka 3,2 juta rupiah. Jadi Redmi Note 13 5G itu 3,2 juta ya. Kalau dilihat dari spesifikasinya ya pas lah ya. Harga yang pas sih sebenarnya. Masih di 3,2 jutaan masih aman lah. Karena kalau pesaingnya juga dari merek-merek Transsion Holding juga ya kebanyakan ngejual di harga segitu sih. Tapi kalau di Malaysia ini beda loh. Ini Malaysia lagi ngebadut mungkin nih. Di Malaysia tuh Redmi Note 13 5G itu dia dijual di harga 3,6 juta. Jadi naiknya hampir 400.000 loh, gila loh. Mana tumben nih di Malaysia lebih mahal nih daripada di Indonesia nih. Cakep sih. Terus ada lagi Redmi Note 13 Pro yang versi 4G ya. Ini yang Pro tapi versi 4G. Dia pakai chipset Helio MediaTek G99 Ultra. Dijual juga satu varian aja sih, di RAM 8GB, internal memori 256GB, di angka 3,4 juta. Menurut gua harga yang terlampau tinggi nggak sih? MediaTek Helio G99 Ultra dijual di harga 3,4 juta. Kalau kita bisa kemarin kan udah dirilis tuh di Poco M6 Pro. Sama, dia juga pakai chipset dari MediaTek Helio G99 Ultra juga. RAM-nya sama, RAM 8GB, internal memori 256GB. Cuman casingnya beda. Spesifikasinya mirip sama, tapi casingnya aja yang berbeda. Tapi Poco bisa ngasih harga di 2,8 juta. Bedanya lumayan juga dari 3,4 juta ke 2,8 juta. Ya mending Poco M6 Pro lah. Ya enggak? Daripada ngerogoh kocek yang lebih besar, ya mending Poco M6 Pro sih kalau saran dari gua. Kalau kalian yang masih ngincer
HP yang berchipsetkan MediaTek Helio G99. Walaupun ada embel-embel Ultra, tapi performanya ya nggak beda jauh lah ya. Mungkin agak sedikit clock speed ditambahin atau agak sedikit lebih adem. Tapi tetap aja itu basicnya itu MediaTek Helio G99 dan masih jaringannya 4G. Tapi kalau Xiaomi Indonesia kali ini ya ngebadut sih, dari Redmi Note 13 Pro 4G ini dijual di angka 3,4 juta. Sedangkan Poco M6 Pro aja G99 Ultra juga dikasih harga 2,8 juta. Jadi yang ini ngebadut ya si Redmi Note 13 Pro 4G. Terus ke Redmi Note 13 Pro 5G. Sama, datang dengan satu varian aja, RAM 8GB, internal memori 256GB, dijual di harga 4,4 juta rupiah. Dia pakai chipset dari Snapdragon 7S Gen 2. Harganya 4,4 juta. Nah, ini nih. Yang ini nih, kita lihat dulu. Sebelumnya satu sub brand itu, Xiaomi sama Poco kan sama tuh. Sama-sama Xiaomi tuh. Satu sub brand itu di Poco X6 5G, chipsetnya sama. Dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. RAM-nya walaupun dia pakai RAM 12GB ya, internal memori 256GB, harganya tapi 3,8 juta di bandrolnya. Ya mending yang inilah si Poco lah, gimana sih? Poco X6 5G, Snapdragon 7S Gen 2. Sama, Redmi Note 13 Pro 5G juga Snapdragon 7S Gen 2. Harganya terpaut bedanya 600.000 antara Redmi Note 13 Pro 5G sama Poco X6 5G. Ya mending Poco X6 5G lah. Gimana sih, harganya lebih terjangkau dengan jeroannya yang sama, cuma beda desainnya aja. Nggak ngotak kali ya. Tapi kalau kita lihat perilisannya di negara tetangga kita, di Malaysia, ini jauh lebih mahal loh. Karena di Malaysia itu Redmi Note 13 Pro 5G itu dijual di harga 4,6 juta. Yang kali ini nggak tahu ya, antara harga di negara tetangga kita sama di harga negara kita malah jadi mahalan yang sana. Di negara kita malah lebih terjangkau. Nggak tahu tuh kenapa beda. Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya kan Indonesia nih, yang pasar Indonesia yang selalu harganya tuh agak di markup gitu, entah karena pajak apa gimana gitu. Dan yang terakhir ada Redmi Note 13 Pro Plus. Ini yang ditunggu-tunggu sih daripada sama kalian gitu, karena dia punya desain yang fresh gitu. Karena pertama kali layar melengkung itu hadir di seri Redmi Note, ya di Redmi Note 13 Pro Plus ini. Nah, dia keluar juga dengan satu varian ya, RAM 12GB, internal memori 512GB. Harganya itu di 6 juta, 5.999.000 ya, kita genepin aja di 6 juta rupiah. Chipsetnya pakai Dimensity 7200 Ultra. Nah, kalau di Malaysia nih, harganya 6,5 juta tuh, nggak ngotak tuh. Kalau di negara tetangga kita tuh, harganya malah markupnya lumayan juga tuh, 500 ribuan. Tapi Redmi Note 13 Pro Plus ini menurut gua pamornya sih masih kalah jauh sih. Tetap balik lagi ke Poco X6 Pro 5G. RAM 12GB, internal memori 512GB, dia ngasih harga 4,8 juta. Walau stoknya goib. Ya, chipsetnya lebih kencang lagi, Dimensity 8200 Ultra. Tapi goib. Terserah kalian nih, kalian milih yang nunggu yang lebih murah tapi goib, atau yang lebih tinggi harganya speknya biasa aja, kalah jauh sama yang di bawahnya tapi barangnya ready. Nih mendingan mana nih? Terserah kalian pilih aja. Tapi kalau Redmi Note 13 Pro Plus ya desainnya udah cantik sih, layar melengkung, kekinian gitu deh. Tapi chipsetnya masih Dimensity 7200 Ultra. Kalau Poco X6 Pro 5G kan di Dimensity 8200 Ultra, tapi harganya bedanya jauh banget, 1,2 juta loh. Kalau gue sih mending Poco X6 Pro 5G. Gimana dari kalian nih? Terus kalau misalkan harganya 6 juta, ya mending nambah dikit langsung ke Xiaomi series ya, Xiaomi 13T, ya nggak? Bener nggak? Nggak tahu sih permainan harganya tuh, kasih harganya tuh gimana gitu. Pertimbangan dari produk marketingnya si Xiaomi Indonesia tuh nggak paham sih kenapa harganya beda tipis gitu, tapi punya spesifikasi yang lebih mumpuni ke Xiaomi 13T. Kenapa nggak tabung dikit, lompat aja langsung ke Xiaomi 13T, ya enggak? Ya udah, sekarang gini aja deh, apakah Xiaomi Indonesia kali ini ngebadut atau enggak nih dengan perilisan Redmi Note 13 series ini? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gua share ke kalian nih, ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol-ngobrol santai perilisan HP badut.
Ya udah, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Bye bye.